Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trihandoyo Adi Putra dengan NIM 12050114323. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya menjalankan tugas saya sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang Java percabangan. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Apa itu Java percabangan? Percabangan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Artinya di sini adalah kita hanya menggunakan atau menjalankan kode yang salah satu saja dan mengabaikan blok kode yang lain dalam satu buah codingan yang sama. Biasanya proses ini akan sangat bervariasi. Misalnya jika yang diinputkan adalah angka, maka proses yang digunakan adalah proses A. Sebaliknya, jika yang diinputkan adalah string, maka proses yang digunakan adalah string. Dengan demikian, proses pada program akan menjadi lebih dinamis. Secara umum, percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan 2. Percabangan 2 adalah yang paling dasar. Percabangan ini paling sering dan paling mudah untuk digunakan. Biasanya menggunakan kondisi ya tidak, betul dan salah, dan sebagainya. Yang kedua ada percabangan lebih dari 2, di mana percabangan ini digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan 2. Selanjutnya ada percabangan dalam bentuk flowchart. Dalam flowchart, percabangan dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dari flowchart tadi, terdapat percabangan yang ditentukan oleh sebuah kondisi. Apabila nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 55, maka program akan menampilkan output lulus. Tidak, maka ditampilkan output gagal. Jika sudah memahami konsep percabangan dasar ini, maka kita akan mudah memanfaatkan percabangan untuk kasus pemrograman yang lebih kompleks. Sebelum itu, kita perlu mengaplikasikan percabangan di dalam bahasa pemrograman Java, yaitu menggunakan if-else dan switch case. Yang pertama, ada statement if-else. Inilah statement yang bisa kita gunakan untuk membuat percabangan kedua. Ini di bawah ini adalah contoh kode program berikut ini. Public class simple if. Di bawahnya ditulis public static void main string args. Selanjutnya ditulis if true, system out println dalam kurung status true. Jika else, maka system out printnya kita tulis di sini status false. Maka jika kita jalankan program ini, maka programnya akan menghasilkan output seperti ini, yaitu status sama dengan true. Perhatikan kembali kode program yang tadi, di mana kita memiliki dua baris kode system out println, namun hanya satu kode saja yang menghasilkan output. Hal ini wajar karena kita menggunakan statement if-else. Statement if-else digunakan untuk percabangan. Artinya, hanya akan menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Maka seperti yang tadi, yang kita gunakan adalah blok if-nya. Selanjutnya adalah percabangan seperti ini kita bisa memanfaatkan untuk berbagai jenis program, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Perhatikan kode yang berikut ini, yaitu public class simple if. Di bawahnya kita tulis public static void main dalam kurung string args. Lalu kita tulis di bawahnya integers nilai sama dengan 67 dalam kurung if dalam kurung nilai lebih dari 55, maka sistem out println yang kita tulis di sini adalah Anda lulus. Lalu jika else, maka sistem out println nya adalah coba lagi. Maka kode program di atas jika dijalankan akan menghasilkan output seperti berikut, Anda lulus. Contoh program di atas dapat kita modifikasi menggunakan input scanner agar program menjadi lebih bagus. Contohnya seperti kode berikut ini. Import Java util scanner yang kita tulis di atas seperti ini. Lalu di bawahnya kita masukkan public class-nya, bebas namanya apa saja. Lalu selanjutnya ada public static void main dalam kurung string args. Lalu di bawahnya lagi kita masukkan lagi scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Lalu selanjutnya kita tulis di sini system out print biasa. Kita tulis dalam kurungnya tulis nilai dan juga tanda titik 2. Lalu di bawahnya kita tulis integers nilainya sama dengan input next integers. Lalu jika if nilainya di atas 55 dalam kurung,
maka sistem out_println-nya akan menuliskan tulisan Anda lulus. Jika else, maka sistem out_println-nya akan menuliskan coba lagi. Sekarang program yang tadi kita tulis ini lebih dinamis. Ketika program dijalankan, kita akan minta input nilai menggunakan scanner. Jika kita inputkan angka 56 ke atas, maka akan keluar input Anda lulus, outputnya maaf. Sebaliknya akan keluar output coba lagi. Kedua output ini tidak akan pernah muncul bersamaan karena berada pada blok if else yang berbeda. Di dalam blok if dan blok else, kita dapat menuliskan banyak kode program atau statement. Dan semua jenis statement dapat dimasukkan ke dalam blok if dan blok else, termasuk control flow statement yang lainnya. Selanjutnya kita perhatikan kode berikut ini. Di sini ditulis kalau tulisannya adalah import java.util scanner. Dalam kurung di bawahnya lagi ditulis public class simple if. Public class ini bebas yang mau ditulis apa aja. Selanjutnya ada public static void main dalam kurung string args. Lalu di bawahnya kita masukkan lagi scannernya, new scanner dalam kurung system in. Lalu di bawahnya lagi kita tulis lagi system out print dalam kurung nilai titik 2. Lalu kita masukkan integersnya, integers nilai sama dengan input titik next integers. Lalu jika if dalam kurung nilai lebih dari 55, maka string outputnya adalah tulis yang bakal keluar yaitu Anda lulus dengan nilai ditambah nilai. Lalu jika kita buat sistem out_println nya dalam kurung output, jika else, maka tulisannya akan tulis Anda gagal dan silahkan coba lagi. Lalu di bawahnya dituliskan sistem out_println dalam kurung output. Maka jika kita menginput di sini nilai 86, maka program di atas akan menghasilkan output seperti berikut. Nilai 86, Anda lulus dengan nilai 86. Selanjutnya ada statement if. Blok else sebenarnya tidak wajib. Kita menggunakan blok else dan bisa juga tidak digunakan. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan apabila kita membutuhkan else itu atau tidak. Ini adalah contoh program dengan menggunakan if saja atau statement if saja. Import java.util scanner. Lalu di bawahnya ditulis lagi public class dalam kurung nama kelasnya. Selanjutnya kita tulis di sini public static void main dalam kurung string args. Lalu di bawahnya lagi kita masukkan scannernya yaitu scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Lalu di bawahnya lagi kita tulis system out print dalam kurung nilai lagi. Lalu di bawahnya kita tulis juga integers nilai sama dengan input ditambahkan dengan titik lalu next integers. Lalu di bawahnya kita masukin if dalam kurung nilai lebih dari 55, maka string outputnya adalah Anda lulus dengan nilai ditambah nilai yang kita input. Lalu di bawahnya kita tulis lagi system out dalam kurung println. Lalu kita tulis lagi di bawahnya system out println dalam kurung program selesai. Jika kita membuat ini, maka perbedaan dengan kode if else tadi adalah hasil output pada setiap kondisi. Jika nilai yang diinput lebih besar dari 55, maka outputnya adalah nilai 65, Anda lulus dengan nilai 65, program selesai. Artinya di sini nilai 65-nya muncul karena nilainya lebih besar dari 55. Jika kita menginputkan nilai yang lebih kurang dari 55, maka hasilnya adalah nilai 44, program selesai. Karena nilai 44 tidak ada tulisannya Anda lulus karena nilainya di bawah dari 55. Tetapi nilai programnya tetap selesai, program selesainya tetap ada. Karena pada baris program sistem out_println dalam kurung program selesai, karena itu tidak berada di dalam blok if atau blok else. Inilah yang menyebabkan baris kode tersebut akan selalu dijalankan. Selanjutnya ada sistem if else if. Statement if else if digunakan untuk melakukan percabangan lebih dari 2 cabang. Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadikan struktur if else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Perhatikan program ini. Di sini ada tulisan public class, lalu di bawahnya seperti biasa ada PSVM yaitu public static void main dalam kurung string args. Lalu di bawahnya kita tulis scanner input sama dengan new scanner hampir sama kurang lebih. Selanjutnya di situ ada sistem out print dalam kurung nilai integers. Lalu yang membedakannya di sini adalah tulisan if nilai dalam kurung lebih dari 75, maka sistem out print-nya adalah sangat bagus. Lalu else if jika nilainya di atas 55, maka sistem out print-nya bagus. Jika else nya di bawah 55, maka sistem out print-nya akan menulis kurang.
Dengan kode seperti di atas, maka program akan menghasilkan output yang lebih baik dari sebelumnya. Statement if-else-if sangat cocok diterapkan untuk kasus seperti ini. Tapi percabangan pada statement if-else-if sebenarnya penggunaan block if di dalam block if. Perhatikan ilustrasi berikut, ilustrasi ini. Baiklah, sampai di sini saja soalnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebentar. Baik, kita sampai di contoh soalnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soal dari special switch cache atau tentang percabangan juga. Di sini seperti biasa tadi kita tulis di atasnya import Java TRTL scanner karena kita mau menggunakan scannernya. Lalu di bawahnya kita tulis class main. Di sini bebas mau ditulis apa aja. Lalu di bawahnya kita tulis public static void main dan kurung string args. Lalu di bawahnya jangan lupa kita tulis scanner lagi karena kita tulis scannernya di atas. Lalu di bawahnya ada integers packet sama dengan input next integers. Lalu di sini kita menggunakan 3 case, di mana case 1 yang berisi tentang system out println 1, lalu system out println 2, lalu system out println 3 dan ditulis break agar tidak bertambah. Lalu ada case 2 yaitu system out println 2, lalu system out println 3 dan di sini ada break juga sama seperti di atas. Lalu ada case 3 yaitu system out println 3 saja, lalu kita break. Lalu kita tutup kurung. Kita refresh terlebih dahulu biar codingannya bisa lancar. Di sini kita dituntut untuk 3 pilihan output. Jika pilihan 1 maka outputnya akan seperti ini. Maka kita akan disuruh input 1. Sebenarnya jika kita run ini ya kita input 3 misalnya, maka hasilnya tetap akan keluar 3 itu saja. Tetapi karena kita diminta inputnya 1, maka kita akan menginput angka 1 seperti ini. Atau kita refresh terlebih dahulu. Karena biasanya kalau seperti itu akan menimbulkan error. Baiklah, karena kita tekan runnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan codingannya. Kita minta angka 1. Nah, kita enter. Lalu hasilnya sama kan seperti yang di instruksi ini. Karena kita inputnya 1, maka outputnya akan 1, 2 dan 3. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada saran maka boleh di komentar nanti. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sebelum saya menutup ini, saya akan membawakan sebuah pantun. Petani sibuk menanam padi di tengah sawah. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.